Baiklah, selamat datang semuanya. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang mengapa kami memilih untuk menjual aset-aset kami, yaitu saham kami pada 3 minggu yang lalu. Ya, dan mengapa kami memilih untuk tidak berinvestasi di saham pada bulan ini. Hal ini dapat dilihat kita melihat secara global, kita melihat secara ekonomi dari seluruh dunia. Kita melihat di Amerika Serikat sendiri, jumlah uang yang beredar saat ini di Amerika Serikat sangatlah banyak dan melebihi dari jumlah yang ada pada awal tahun 2020 sebelum krisis ini terjadi. Dan kita melihat ini sangatlah tidak wajar dan dapat menimbulkan sesuatu yang disebut dengan hyperinflasi. Jika hyperinflasi terjadi, maka harga-harga barang akan naik dan semua itu menjadi tidak terkendali, di mana kita dapat mengenal satu potong roti dapat menjadi berkali-kali lipat dari harga-harga sebelumnya. Oleh karena itu juga sama dengan stock market, dengan pasar saham saat ini. Pasar saham saat ini dapat dikatakan semua orang begitu rakus dan begitu percaya akan masa depan dari ekonomi dunia. Mereka mengatakan bahwa vaksin telah ada dan tentunya peningkatan lapangan pekerjaan, pergantian presiden baru di mana Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika Serikat saat ini, kemudian stimulus dari pemerintah di seluruh dunia. Namun tentunya jika kita belajar dari sejarah, kita dapat menemukan bahwa pada dasarnya setiap orang atau setiap analisis yang berada di Wall Street ataupun di seluruh dunia, ketika mereka mengatakan bahwa ini akan menjadi market yang bull, ya kita dapat mengatakan bahwa market akan terus naik karena seiring dengan berkurangnya korban jiwa akibat COVID, seiring dengan stimulus, bantuan pemerintah, ataupun pencetakan uang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tampaknya setelah kita lihat sejarah, pada dasarnya itu tidak cukup berhasil untuk mengatasi sebuah krisis. Karena sebuah krisis, jika kita tidak dapat menanganinya dengan baik, itu dapat menjadi deflasi spiral atau hyperinflasi. Itu ada dua. Jadi pada kasus saat ini kami melihat bahwa ini kemudian dapat menjadi hyperinflasi. Ketika perkiraan kami jika terjadi hyperinflasi di Amerika Serikat, tentunya akan berpengaruh dengan IHSG di Indonesia saat ini. Dan tentunya itu cukup berbahaya karena dapat menyebabkan IHSG crash kembali untuk yang kedua kalinya. Karena kasus dari COVID-19 ini. Karena bagaimanapun juga ketika mereka mengatakan bahwa pasar saham tidak berpengaruh dengan perekonomian, itu tidak sama. Namun pada dasarnya semua ini saling berhubungan, di mana pasar saham mencerminkan tentang saham-perusahaan yang kita beli. Ketika industri dari perusahaan itu ataupun keuntungan yang didapatkan berkurang signifikan ditambah dengan pajak yang harus dibayar karena utang pemerintah terus menumpuk, maka tentunya akan terjadi sebuah mungkin pengurangan tenaga kerja. Dan jika ini terjadi terus-menerus, ini sangatlah berbahaya terhadap perekonomian. Jadi kami masih akan melihat situasi yang akan berkembang ke depannya. Baiklah, itu saja alasan dari kami tidak ingin masuk ke pasar saham untuk saat ini. Sekian dan terima kasih.